Kita tidak diizinkan mendengar. Kenapa? Para ulama menjawab, Allah menginginkan kita masuk surga bukan karena takut dengan suara itu, tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diperdengarkan suara itu semua taubat. Ini kita sedang duduk di masjid, samping ada kuburan orang tidak salat. Contoh, atau kuburan orang kafir. Begitu disiksa, satu masjid terdengar suara orang melolong. Itu taubat semua, tapi taubatnya bukan karena Allah, taubat karena suara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan. Jemaah Maghrib dan Isya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir karena Allah, maka Allah yang membalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang kemuliaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah memuliakan orang yang mati syahid dengan tidak membusukkan jenazahnya, dan itu sama seperti memperlakukan jenazah para nabi dan rasul. Begitu yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk yang bertugas mengurai tubuh jenazah untuk melakukan pembusukan, tapi Allah larang mereka untuk membusukkan jenazah orang-orang yang mati syahid. Dan itu telah kita bacakan dalil-dalil, di antaranya ayah dari Jabir bin Abdullah yang meninggal di perang Uhud, kemudian digali kembali oleh Jabir untuk memindahkan tubuh ayahnya karena dimasukkan sebelumnya satu liang dengan orang lain yang ingin memisahkannya, dan ternyata dia dapatkan ayahnya masih seperti hari pertama dikuburkan, padahal sudah terpisah selama 6 bulan lamanya. Dan juga berlaku pada Umar bin Khattab yang setelah bertahun-tahun pernah nampak kakinya karena runtuhnya bangunan di sekitaran pemakaman Nabi, dan ternyata kaki Umar bin Khattab nampak utuh seperti biasa. Itu kemuliaan yang Allah beri. Kita lanjutkan berikutnya fadilah yang ke-9 dari orang yang mati syahid, yaitu mereka dijamin terbebas dari rasa takut dengan azab kubur dan rasa takut dari huru-hara kiamat. Dan ini adalah bahagian yang paling disukai oleh orang-orang yang pernah mengorbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena azab adalah satu ancaman yang Allah selalu mengulang-ulang di dalam Al-Quran. Salah satu azab sebelum mendapatkan azab kiamat adalah azab kubur. Dan azab kubur ini adalah hak, dia benar adanya,
Makanya Rasulullah memohon perlindungan setiap waktu salat sebelum salam. Salah satu yang dimohonkan oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran bahwa azab itu ada dua model, yaitu minal azabil adna dunal azabil akbar. Nanti ada yang azab yang rendah sebelum datangnya azab yang besar. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan sebahagiannya yang dimaksud oleh Allah azabul adna adalah azab kubur, dan azab yang lebih besar adalah azab di neraka Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua akan mendapatkan azab setelah didahului oleh fitnah. Jadi kalau disebut fitnah kubur, itu maksudnya adalah ujian yang dilakukan ketika awal masuk ke alam barzakh. Kalau lewat daripada fitnatul kubur, maka selamatlah dia dari azab kubur. Kalau dia tidak bisa melewati fitnatul kubur, maka bersambung dengan azab kubur. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Anin Nabi SAW. Anas meriwayatkan dari Nabi SAW. Rasulullah berkata, Al-'abdu iza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa zahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qar'u ni'alihim. Ketika seseorang telah diletakkan di dalam liang kuburnya, lalu kemudian berlalulah orang-orang yang mengiringi jenazah itu. Jadi sampai jenazah mendengarkan tapak sandal mereka. Nah, ini malam pertama kita, hari pertama kita di alam kubur, kita mulai ditinggalkan oleh orang-orang yang di dunia kita cintai dan mencintai kita. Karena kata Rasulullah SAW bahwa mayat itu diikuti oleh 3 perkara. Yattabi'ul mayyit salasah. Ada 3 perkara yang mengikuti proses pengiringan jenazah. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Jadi semua keluarga ikut. Artinya keluarga, anaknya, sanak saudaranya. Lalu yang ikut wa maluhu, hartanya. Apa yang dipakai oleh anaknya, itu hartanya. Bahkan dia mungkin diantar dengan mobilnya, itu hartanya. Anaknya pakai motor, itu hartanya. Jadi harta keluarga ikut mengiringi jenazah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnan, yang 2 pulang kembali. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanya 1. Siapa yang pulang kembali? Keluarganya dan hartanya. Mereka kembali. Tidak ada istri yang mau menemani suami tidur di atas kuburan. Tidak ada anak yang ingin menghabiskan malam bersama ayahnya di kuburan. Tidak ada. Walaupun dulu cinta kita kepada mereka tidak tergadaikan oleh apapun. Ternyata cinta itu terputus setelah kita dikuburkan. Kesetiaan tidak bisa diungkapkan dengan keberadaan fisik mereka. Satu-satunya yang tertinggal, yang paling setia hanya amaluhu, amalnya. Itulah kita. Maka janganlah kita terlalu mendalam mempersiapkan kehidupan dunia yang kita tahu bahwa kita tidak akan bersamanya selamanya. Tapi persiapkanlah bekal yang kita tahu bahwa dia akan menemani kita sampai
menuju ke akhirat nanti. Dan apa itu? Hanya amal. Makanya hadis ini tadi mengawali dengan menyebutkan kita akan mendengarkan tapak kaki atau suara sandal dari orang-orang yang menguburkan kita. Nanti dalam hadis yang lain 7 langkah. 7 langkah itu bahasa kiasan yang menyebutkan tentang begitu cepatnya proses fitnatul kubur. Cepat sekali proses itu terjadi. 7 langkah itu tidak mesti semua orang harus pergi dulu dari kuburan baru kemudian malaikat muncul untuk bertanya ujian di dalam kubur. Tidak. Itu bahasa ingin disebutkan begitu kaki sudah mulai melangkah 7 langkah. Itu bahasa kiasan 7 di kalangan orang Arab itu artinya begitu cepatnya. Jadi walaupun ada orang yang di atas masih ada yang menemani, karena nanti ada model itu yang disewa untuk ngaji kuburan. Dan hal ini bagi sebahagian orang itu memahami kalau masih ada yang ngaji, malaikat tidak datang. Ini pemahaman ini melecehkan malaikat. Jadi seakan-akan ketika malaikat mau bertanya, dia lihat, oh, masih ada orang. Kalau masih ada orang, jangan tanya dulu. Itu yang dipermainkan kalimat ini oleh Aqil Siraj. Siapa? Said Aqil Siraj. Kan dia yang mengatakan kuburan Gus Dur sampai hari ini belum ditanya oleh malaikat. Silakan cek di YouTube, Pak, pernyataan dia. Belum ditanya. Kuburan Gus Dur sampai hari ini belum ditanya. Kenapa? Tidak putus-putus orang di tempat itu. Itu pemahaman melecehkan malaikat. Padahal kalau kita baca tafsir hadisnya, bahasa meninggalkan itu bukan bahasan bahwa kalau ada orang tidak ditanya, tapi begitu cepatnya orang pertama mulai meninggalkan kubur, 7 langkah langsung malaikat hadir. Maka Nabi menyebutkan ketika dia mendengarkan orang-orang mulai bepergian meninggalkannya, lalu dia dengarkan suara sandalnya, bisa bayangkan perasaan kita ditinggalkan oleh semua orang, Pak, berada di tengah kuburan yang kita di situ akan berada sendirian, ya, tanpa ada lagi bantal, tanpa ada guling. Kita tidak lagi bisa melihat dan menatap orang-orang yang kita cintai. Makanya tidak ada harapan lain, hanya memelihara yang terus bersama kita, yaitu amal saleh. Nah, apa yang terjadi ketika kaki-kaki mulai melangkah meninggalkan kubur? Atahu malakani, maka segeralah dua malaikat mendatanginya. Jadi muncul 2 malaikat, ya, yaitu Munkar dan Nakir. Fa'aqadahu, lalu dia didudukkan seperti pengadilan, didudukkan. Fayaqulani lahu, lalu 2 malaikat itu akan berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat akan bertanya, apa pandanganmu, pendapatmu tentang seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, maka ruh dari orang mukmin akan menjawab, ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan sekaligus Rasulnya. Fayuqal, setelah dia menjawab itu, maka malaikat kemudian berkata kepadanya, undur ila maq'adika minan nar. Sekarang lihatlah tempatmu yang seharusnya di neraka. Nah, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi karena engkau telah menjadi mukmin, maka Allah ganti tempat itu menjadi surga. Jadi prosesnya malaikat ingin memberitahu dulu, untung engkau beriman. Kalau engkau tidak mengimani Allah dan Rasulmu, Muhammad Rasulmu, maka itulah tempatmu. Jadi dinampakkannya, disuruh lihat. Karena nanti barzakh, itu artinya dinding.
Jadi bisa dibuka dinding itu dengan izin Allah. Jadi diperlihatkan kita di malam pertama di kuburan, diperlihatkan itu neraka. Seandainya engkau tidak beriman dan tidak bisa jawab pertanyaan ini, engkau di sana. Tapi karena engkau bisa menjawab, engkau tahu ya, siapa Tuhanmu. Nanti dalam hadis lain ada 3 pertanyaan, Pak. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma dinuka, wa ma nabiyuka. 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. 3 pertanyaan lolos, ya, langsung diberikan kebahagiaan. Di sini dalam hadis ini ditanya tentang Rasulullah. Dijawab, maka dia mendapatkan kabar gembira, tempatnya di neraka berganti dengan surga Allah. Lalu kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyambung kembali. Fayarahuma jami'an. Jadi semua penduduk dalam kubur itu bisa melihat neraka dan surga. Artinya melihatnya saja, tapi nanti masuknya melalui proses. Ya, tentu harus mendahului proses-proses yang telah ditentukan Allah, kiamat, kemudian ditiupan sangkakala, kiamat, mahsyar dan seterusnya. Lalu kemudian wa ammal kafir awil munafiq. Kalau jenazah itu jenazahnya orang kafir atau munafik. Ya, munafik ini mengaku Islam tapi merongrong Islam. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah munafik akidah. Karena di masa Nabi itu munafik akidah yang menjadi pentolan-pentolan musuh Nabi, merongrong dari dalam itu munafik akidah. Ya, yaitu Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Nah, apa yang terjadi pada orang kafir dan munafik? Ketika ditanya tentang pertanyaan itu, fayaqul, mereka berkata, la adri, jadi dia berkata, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dulu aku hanya menyebut-nyebut nama Muhammad seperti disebut-sebut oleh orang. Aku tidak tahu dia, aku tidak mengenalnya. Fayuqal la daraita wa la talaita. Lalu malaikat berkata, kamu tidak mau tahu dan kamu tidak mau membaca. Kamu tidak mau menggali, tidak mau tahu dan tidak mau membaca siapa Muhammad. Summa yudrabu bimitraqatin min hadidin. Lalu kemudian ketika jawaban tidak tahu itu muncul, maka dipukullah orang jenazahnya atau ruh orang kafir dengan orang munafik bimitraqah, dengan palu. Jadi palunya min hadid, palu yang terbuat dari besi. Ya. Kalau bahasa kita apa? Palu godam, palu besar. Jadi jangan bayangkan palu kecil. Kita kena palu kecil aja. Kena palu kecil aja. Kita ketok paku. Pas kita pegang paku, kena jari kita sendiri. Itu saja apa? Keluar semua kalimat indah dalam bahasa Aceh. Itu belum kita lihat berdarahnya kuku, kemudian bengkaknya sampai seminggu, kemudian tidak bisa makan, tidak bisa cebok. Macam model. Itu baru kena palu kecil. Kalau kena palu malaikat, apa yang terjadi? Sekali pukul darbatan baina uzunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha mayyalihi illa saqalain. Ketika dipukul tersebut, maka dia akan berteriak sekencang-kencangnya menahan sakitnya, yang kalau suara itu keluar, maka akan didengarkan oleh seluruh penduduk bumi kecuali as-saqalain, yaitu manusia dan jin. Jadi saking kencangnya suara, rasa sakit mendapatkan pukulan dari palu tadi, itu didengarkan oleh binatang, didengarkan oleh anjing, kucing. Yang enggak bisa dengar yaitu manusia dan jin. Jadi tidak diizinkan untuk diperdengarkan itu. Makanya banyak hadis yang menyebutkan kuda Nabi mendengarkan azab kubur. Kadang-kadang anjing yang berjalan di area-area pekuburan orang kafir menangis, melonglong, kemudian kucing atau semua binatang itu mereka mendengarkan itu. Kita tidak diizinkan mendengar. Kenapa? Para ulama menjawab,
Allah menginginkan kita masuk surga bukan karena takut dengan suara itu, tapi karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diperdengarkan suara itu semua taubat. Ini kita sedang duduk di masjid, samping ada kuburan orang tidak salat. Contoh, atau kuburan orang kafir. Begitu disiksa, satu masjid terdengar suara orang melolong. Itu taubat semua, tapi taubatnya bukan karena Allah, taubat karena suara itu. Maka itu tidak bisa menjadi batu ujian iman. Tapi yakinlah, ini membahayakan kondisi berada di kuburan. Maka azab kubur itu ada, azab kubur itu benar adanya. Berhati-hatilah dengan perkara ini. Jadi sebelum kita dihantam dengan azab yang lebih dahsyat, maka orang-orang juga akan mendapatkan azab di alam barzahnya. Nah, di antara orang-orang yang selamat dari azab kubur ini, tentu adalah orang-orang yang beriman secara umum, tapi ada orang-orang khusus yang telah dijamin tidak akan mendapatkan azab kubur. Salah satunya adalah para syuhada. Jadi orang-orang syahid ini Masya Allah menahan sakit di dunia dengan luka yang dipenuhi dengan sabetan pedang. Tapi Masya Allah setelah itu mereka terus mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya dijamin tidak akan mendapatkan azab kubur. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi. Salah satunya Anil Miqdam bin Ma'di Karibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, sittu khisalin yughfar lahu lisyahid indallahi sittu khisalin. Orang syahid itu mendapatkan 6 perkara dari Allah, yaitu yang pertama, yughfar lahu fi awwali daf'atin, diampunkan dosa-dosanya dari darah pertama yang menetes dari lukanya. Itu sudah kita jelaskan. Wa yara maq'adahu minal jannah. Yang kedua, dia akan dinampakkan ketika proses sakaratul maut sampai di alam barzah, dia dinampakkan tempatnya di surga. Kita juga sudah jelaskan bahwa orang mati syahid itu ruhnya diberikan tempat yang istimewa di dalam perut seekor burung yang berterbangan di antara tiang-tiang surga. Jadi mereka berkeliling melihat-lihat surga sebelum mendapatkan nikmat yang sebenarnya. Itu saja sudah nikmat. Lalu kemudian wa yujaru min azabil qabri. Di sini Nabi mengatakan Allah berikan kepada orang yang syahid, yaitu dibebaskan dari azab kubur. Dan sekaligus diberikan yang keempat, wa ya'man minal faza'il akbar. Lalu kemudian dia akan aman atau tidak akan merasa takut dari kegoncangan yang besar, al-faza' al-akbar. Apa kegoncangan yang besar? Hari huru-hara, yaitu hari kiamat dan di padang mahsyar. Jadi dari alam kubur itu sudah dipelihara Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau azab kubur dia tidak dapatkan, maka selamatlah dia sampai ke jalan-jalan berikutnya sampai menuju surga. Kalau azab kubur sudah didapatkan, dipastikan azab neraka pun dapat. Jadi tidak ada model proses siksa azab kubur aja. Nanti tidak ada nerakanya lagi, tidak ada. Ini tidak ada proses kamu di azab kubur saja, nanti di neraka tidak usah lagi. Sekarang saja tidak ada. Orang yang dapat azab kubur itu azab pemanasan sebelum dapat azab yang sebenarnya. Lepas dari azab kubur, lepaslah sampai seluruh azabnya sampai ke surga. Maka itu awal kita dimulai kebahagiaan atau penderitaan. Maka sebenarnya manusia ini kan hidup di atas ujian, Pak. Kapan kita mulai bahagia pertama? Ketika mati. Bagi siapa? Bagi mukmin. Itu mulai bahagia tuh, istirahat, nunggu-nunggu kapan tiupan sangkakala, diberikan fasilitas surga. Nanti dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Nabi menyebutkan dia akan diturunkan spring bed dari surga,
lalu diberikan makanan dari surga, diberi minuman, lalu amal solehnya akan dirubah Allah menjadi makhluk yang begitu indah, tampan, wangi, bercahaya. Lalu kemudian kita akan bertanya, man anta, siapa engkau? Dia menjawab, akulah amal solehmu di dunia. Dialah yang menemani kita. Istri kita di mana Pak? Saat itu sudah kawin lagi. Padahal kita sudah bilang, nyo mati long bekam kawin li. Tapi dia kawin lagi. Siapa yang mau tahan? Rezeki tak ada, belanja tak ada. Anak kita, jangan harap anak kita akan mengenang-enang nama abinya. Dia akan terus bersama foto ayahnya. Tidak. Mungkin suami baru dari ibunya lebih baik daripada kita. Lebih dermawan daripada kita. Kita create, subhanallah. Mungkin kita tidak pernah kasih angpau, tidak pernah kasih hadiah. Rupanya bapak barunya lebih baik. Maka foto kita tidak pernah dilihatnya. Bahkan telah penuh dengan debu. Tidak ada yang mengelapnya. Maka jangan terlalu berharap dari kasih sayang manusia. Amal saleh yang paling setia kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini orang-orang mukmin beristirahat dari mulai alam kematian, setelah kematian sampai ke surga, itu sudah waktu istirahat terus itu. Jadi kita berjuang di sini hanya 50 tahun, 60 tahun, itu pun potong masa balik. Inilah perjuangan kita. Inilah yang kita buang-buang waktu hari ini. Inilah yang orang hari ini tidak mau ke masjid, menghabiskan waktu di kedai-kedai kopi, menghabiskan waktu di jalanan yang tidak bermanfaat, lalu ketika mati dia menyesalinya. Alhamdulillah Allah masih beri hidayah kepada kita, kekuatan menjalankan agama. Allah ringankan langkah. Allah buat bapa ibu betah mengaji, betah untuk mendengarkan kalimah demi kalimah dalam Al-Quran, dalam hadis. Ini hidayah terbesar kita. Karena sebahagian orang Allah tidak beri hidayah. Mereka sanggup keliling dimanapun mereka sanggup pergi, kecuali masjid. Mahasiswa-mahasiswa hari ini, Masya Allah, itu kalau bergabung dengan tim-tim atau kelompok pendaki gunung, seluruh gunung dia taklukkan. Turun dari Gunung Loser, dia pergi ke gunung yang lain. Gunung Himalaya sudah, Kalimanjaro sudah, Gunung Salak pun sudah dia taklukkan. Itu semua sudah. Yang tidak pernah nampak di mana? Di masjid. Kebodohan yang nyata. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang hari ini meninggal dalam keadaan bermaksiat atau menjadi kafir atau munafik, maka kematiannya adalah awal daripada penderitaannya. Jadi beda dengan mukmin. Orang yang ahli maksiat mati awal penderitaannya. Jadi jemaah melakukan Allah, mereka tidak berhenti. Nanti di dalam hadis yang lain akan disebutkan bahawa azab yang diberikan kepada orang-orang kafir, munafik, dari mulai di alam barzahnya, itu tidak berhenti sampai datangnya hari kiamat. Tidak berhenti. Terus setiap hari, setiap hari. Kalau kita baca kitab fiqh, sepakat seluruh ulama fiqh menyatakan bahawa dilarang menguburkan jenazah mukmin di pekuburan orang kafir. Dilarang. Tidak boleh menguburkan jenazah seorang mukmin di pekuburan orang kafir. Tidak boleh dicampur. Kenapa? Ternyata salah satu alasannya, apa yang dirasakan azab oleh orang kafir, maka suara siksaan akan menyebabkan terganggunya orang-orang mukmin yang telah meninggal dunia. Itu yang disebutkan salah satu hikmahnya. Jadi tidak izinkan. Jadi jangan aneh manusia ini kalau tidak beralas agama. Itu taman makam pahlawan. Di situ ada Nasrani, ada orang-orang berbagai macam agama. Di situ juga orang yang dianggap pahlawan, Islam, mukmin ditanam di situ juga. Padahal dalam agama itu larang. Jadi pekuburan mukmin, pekuburan mukmin, pekuburan kafir, pekuburan kafir. Tidak boleh dicampur. Tidak boleh. Ini akibat
hadis-hadis yang menerangkan tentang azab kubur. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Semua melarangnya. Jadi bayangkan, di azab kubur tak pernah berhenti, masuk kiamat, lalu menanti azab di padang mahsyar, lalu masuk lagi ke alam berikutnya sampai ke neraka, tak ada istirahatnya. Maka menyesallah mereka di saat mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan di saat mereka tidak mengenal Nabi Muhammad sebagai nabinya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang syahid salah satu yang dimuliakan, tidak akan mendapatkan azab kubur, juga akan aman di padang mahsyar nantinya dari semua rasa ketakutan. Kalau kita nanti melihat banyak hadis, ada beberapa kategori lain orang yang terhindar dan dijamin terbebas dari azab kubur. Di antaranya orang-orang yang senantiasa berdawam istiqamah dengan surah Al-Mulk yang dibaca setiap malam sebelum tidurnya. Surah Al-Mulk baca setiap malam sebelum tidur, maka dibebaskan dari azab kubur. Kemudian ada hadis yang menyebutkan orang yang meninggal di malam atau hari Jumat. Namun hadis ini diperselisihkan, sebahagian mengatakan dhaif, sebahagian mengatakan hasan. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti tentu itu hak Allah untuk memuliakan orang-orang yang meninggal di hari Jumat. Tapi kalau dia dalam keadaan beriman. Tapi kalau seandainya meninggal sengaja bunuh diri di hari Jumat, saya tidak yakin dibebaskan. Kapan mau bunuh diri rencananya? Rencana tunggu hari Jumat. Ini saya tidak yakin itu dibebaskan Allah. Dan itu pun yang menyatakan hadis itu hasan, mereka berselisih lagi, hanya dibebaskan di hari Jumat saja dari azab, atau gara-gara meninggal hari Jumat dibebaskan seluruh azab kubur. Itu terjadi lagi perbedaan pandangan. Dan ini tidak bisa ditemukan jawaban kecuali orang yang sudah mati di hari Jumat bangkit kembali. Artinya baru kita tahu yang sebenarnya, apakah dibebaskan di hari Jumat saja dari azab kubur atau dibebaskan keseluruhan. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa jawab itu dengan pasti. Nanti ada hadis juga yang menyebutkan orang-orang yang menjadi ribat. Ribat itu berjaga-jaga di medan jihad. Tak tidur, mata bengkak, berjaga-jaga musuh. Lalu mereka mungkin bisa jadi meninggal kelelahan walaupun tidak tertancap panah, tidak tertancap tombak, tidak tertembus peluru, tapi mata mereka berjaga-jaga musuh. Itu disebut pasukan ribat yang berjaga-jaga. Mereka juga aman dari azab kubur dengan kelelahan mereka. Dan juga disebutkan orang-orang yang senantiasa berdoa sebelum salam seperti kita sebutkan tadi. Kan Nabi selalu berlindung dari 4 perkara. Jadi sebelum Assalamualaikum, setelah mengucapkan fil alamin innaka hamidum majid dalam satu versi, dalam versi lain innaka hamidum majid saja, itu jangan terburu-buru untuk salam. Mohonlah kepada Allah 4 perkara. Itu yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa yang tinggal? Wa min azabin nar. Benar. Lalu kemudian bahwa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara. Jangan putus Bapak Ibu, ucapkan ini sebelum salam. Jadi jangan buru-buru salam. Yang tidak bisa hafal apa solusinya? Ya hafal lah. Memang ada solusi lain. Masa yang nggak bisa hafal suruh sedekah? Nggak ada. Hafal itu. Jadi dia ada beberapa versi doa, tapi yang paling masyhur doa ini, Nabi suruh ucapkan berlindunglah dari azab kubur, azab kemudian dari fitnah hidup dan fitnah mati, lalu dari azab neraka, dari azab dari fitnahnya Dajjal. Jadi minta setiap salat, baik salat wajib maupun salat sunnah. Itu salah satu yang dijamin akan terbebas dari azab kubur. Karena begitu Allah terima doa itu, insya Allah kita tidak kena azab kubur. Karena Allah tidak akan melanggar janji. Doa Allah yang suruh, maka Allah yang terima. Ud'uni astajib lakum. Jadi indah sekali agama ini, memohon kepada pencipta, jangan azab kami di kubur ya Allah. Berapa kali kita minta Pak?
Kalau 5 waktu saja kita ucapkan itu sudah 5 kali sehari, belum solat qabliyah, belum solat sunnah, yang solat duha, kemudian solat tahajud, solat witir, macam-macam. Itu mungkin kita bisa minta sama Allah sampai belasan kali. Itu satu hari. Mungkinkah Allah tak terima? Tidak mungkin, kecuali kita punya penghalang. Apa penghalangnya? Salah satunya makan haram. Baju yang kita beli dari hasil kerja haram. Ya. Kemudian makanan yang kita makan, hasil kerja haram. Hasil kerja, melakukan khianat dari pekerjaan. Gaji sudah diberi, tetap minta uang rokok. Ini tidak diterima doanya. Gaji 3,5 juta. Setiap ada yang ngurus sesuatu, minta uang rokok. Orang-orang yang jualan makan haram hari ini apa yang terbaru? Kebodohan merajalela di Kota Luk Semawe, itu sudah mulai dibawa mesin boneka capit. Entah dari mana Yahudi turun ke sini. Itu menebarkan boneka capit itu di hampir semua warung-warung, toko-toko. Padahal fatwa MUI sudah berapa tahun telah menyebutkan bahawa di Indonesia fatwa MUI sudah keluar itu haram, itu permainan judi, di situ ada unsur gharar, ketidakjelasan, jadi spekulan, permainannya spekulan antara kita menang atau dia yang menang, antara kita yang beruntung atau dia beruntung, hukumnya haram. Maka bodoh sekali orang-orang yang hari ini biasanya di warungnya dia dapat harta halal, kadang-kadang dia jualan semangka satu, Pak, 2,000, berarti dapat laba 1,500. Kan begitu contohnya, dipotongnya nanas, itu dapat hal-hal yang halal. Berkah. Gara-gara boneka capit itu, dia makan haram. Maka semua yang punya warung kabarkan, Pak, itu haram. Dan itu sudah lama difatwakan. Dan itu judi. Itu judi. Di beberapa kampung, kemana siapa yang posting? Ada kampung yang camatnya dengan Pak Keciknya sudah membuat surat tidak boleh ada. Saya tidak tahu di kampung ini sudah dibuat atau belum. Karena ada sebahagian kadang-kadang tidak peduli. Makan kadang-kadang boneka capit itu kasih persen untuk Pak Keciknya yang paling palung. Ini kasih tahu, Pak. Karena kita tidak mungkin kasih tahu ke semua orang. Mungkin bapak yang punya kenalan, punya itu, lakukan ini haram. Jadi ini tidak diterima doa. Beribu kali boleh berdoa, tidak diterima. Model-model makan haram dengan cara apapun. Nah, oleh karena itu, kalau tidak ada penghalang doa, insyaAllah kita terbebas dari azab kubur. Orang yang syahid, kenapa bisa sampai dimuliakan? Azab kubur pun dia tidak boleh disentuh. Pernah ditanya dari hadis, riwayat An-Nasai dengan derajat yang sahih, An Rashid bin Sa'ad, hadis dari Rashid bin Sa'ad, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala, yang mengatakan bahawa seseorang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahida. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa orang-orang mukmin itu ditanya di kuburan kecuali orang yang mati syahid? Berarti orang mati syahid pun dalam hadis ini kemungkinan besar jangankan diazab, ditanya pun tidak. Karena kesyahidan itu menunjukkan iman mereka. Jadi bahasa hadis ini menyebutkan ada yang bertanya ke Rasulullah bahwa kenapa orang mukmin itu ditanya, karena semua mukmin kafir ditanya, yang mukmin selamat, yang kafir tidak selamat. Tapi syahid tidak diperlakukan begitu oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Qal, Nabi berkata, kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnah. Kata Rasulullah, mereka tidak lagi ditanya karena kilatan pedang sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. Jadi tidak diuji lagi, Pak. Kilatan pedang sudah cukup menjadi ujian bagi mereka. Pak, bertempur di medan perang itu perlu mental, perlu kekuatan hati. Resikonya anak mati, atau kita meninggalkan anak, atau anak meninggalkan kita. Hilang harapan hidup untuk berbahagia. Kita tinggalkan rumah. Kita perlu iman yang kuat.
mendapatkan serangan, disiksa. Itulah ujian dari Allah. Ternyata ujian itu sudah cukup untuk menjadi pengganti dari fitnah kubur dan azab kubur. Berbahagialah orang-orang yang diberi kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan semangat kita dan mudah-mudahan Allah pun memberikan kesempatan syahid bagi kita insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.